Dia akan berapa surat setengahnya sama 5 harap itu Iya Pak Rizky sih. sini apa sih? Terakhir ya? Terakhir. Iya kan dia acara. Kayak mic biasa coba. Yuk. Cek dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Masih diberikan kesehatan dan tentunya nikmat yang paling indah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan tentunya umatnya yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini pada hari ini akan diadakan wisuda tahfiz kelas 6. Ya, pada hari ini akan diadakan wisuda tahfiz kelas 6. Tentunya saya tidak akan sendiri di sini sambil menunggu persiapan kegiatan rangkaian demi rangkaian acara yang akan diselenggarakan hari ini. Saya akan ditemani oleh para asatiz, para ustadz selaku pengajar tahfiz Quran di SD Insan Kamil ini, dimulai dari guru tahfiz kelas 6, guru tahfiz kelas 5, guru tahfiz kelas 4. Tapi tentunya di tahun ini ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Biasanya kita melakukan wisuda berbarengan semuanya. Ada anak-anak dihadirkan, tapi di wisuda angkatan ke-7 ini, wisuda tahfiz Quran kelas 6 SD Insan Kamil ini terpaksa mesti dilakukan secara daring atau secara online karena kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya, bencana, musibah, malapetaka dan segala keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan mulai acara ini. Tapi sebelum itu, supaya lebih berkah acara ini, saya ingin mengawali acara ini dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Egis Muttaqin SPDI. Kalau sudah hadir Ustadz Egis? Oke.
sepertinya belum hadir. Baiklah, kita alihkan kepada kami mohon dengan keridhoannya Ustadz Muhammad Rizki, Sarjana Hukum. Sudah hadir? Oke, kami persilakan pada Ustadz Muhammad Rizki, Sarjana Hukum, untuk membacakan kalam-kalam ilahi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak kafa بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر
Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir Al-Ustaz Muhammad Rizki, sarjana hukum. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi ayat-ayat Al-Quran menambah keberkahan pada acara ini, dan mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita selalu diberikan perlindungan melalui wasilah Al-Quran yang hati dan pikirannya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Pada acara selanjutnya saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, para orang tua murid di rumah, untuk mengenal lebih jauh siapa sih pengajar-pengajar tahfiz ini, apa sih latar belakang pendidikan beliau-beliau ini. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan jika kita sebagai murid mengenal betul guru-guru kita, tumbuhlah mahabbah atau cinta terhadap guru-guru kita, sehingga ilmu lebih mudah untuk masuk ke dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ingin coba panggilkan guru atau pengajar tahfiz dari kelas 6 ini. Yang pertama adalah saya ingin panggilkan Al-Ustadz Saiful Rahman Al-Hafiz, sarjana pendidikan Islam. Ada Ustadz? Kemudian saya juga ingin panggilkan Al-Ustadz Fajar Abdul Basit. Sudah hadir? Sudah datang? Ada, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ustadz Muharram Rusdiana. Sudah hadir? Alhamdulillah ada. Saya persilahkan. Tafadhol Ustaz, duduk. Alhamdulillah, saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para asatiz atau para pengajar dari SD Insan Kamil yang mengajar di kelas 6. Yang pertama adalah ada Ustadz Saiful Rahman Al-Hafiz, sarjana pendidikan Islam, yang kebetulan beliau ini adalah penanggung jawab program tahfizil Quran di bukan hanya di SD Insan Kamil, tapi juga di SMP serta SMA Insan Kamil. Nah, maka dari itu kita akan tanya-tanya sedikit kepada beliau. Kemudian juga ada Al-Ustadz Fajar Abdul Basit, beliau adalah pengajar dari kelas 6, Ustadz ya, kelas 6, mengajar tahfiz di kelas 6, dan juga Ustadz Muharram Rusdiana sebagai pengajar tahfiz di kelas 6. Ya. Sebelum ke pertanyaan inti daripada program tahfiz, apa sih program tahfiz seperti apa yang ada di SD Insan Kamil ini, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dulu, bertanya dari hati ke hati supaya kita lebih kenal siapa sih guru kita ini, seperti apa beliau ini. Al-Ustadz Saiful Rahman Al-Hafiz.
Beliau, latar belakang beliau adalah beliau pernah pesantren, lulusan pesantren, dan menghabiskan waktu untuk menghafal Quran 30 juz. Jadi beliau ini sudah hafal Quran 30 juz dan menyelesaikan hafalan tersebut di Jogja, Ustaz, di pesantren Sunan Pandanaran yang didirikan oleh Kiai Haji Mufid Mas'ud. Kemudian kesibukan beliau adalah masih melanjutkan studi S2-nya di PTIQ ya, mohon maaf, di PTIQ untuk jurusan Al-Quran dan Tafsir. Ya, selain itu juga beliau masih mengajar dan memegang kuasa sepenuhnya untuk program tahfiz di Insan Kamil. Dia tidak hanya di SD, tapi juga di SMP dan SMA. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan nih. Kita intermezzo sedikit. Seperti apa Ustadz? Mudah-mudahan jadi motivasi untuk anak-anak kita. Pengalaman Ustadz selama menghafal atau menyelesaikan hafalan Quran 30 juz di Jogja. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk hadir di acara wisuda tahfiz Al-Quran secara virtual. Namun sebelumnya saya dapat juga kesempatan untuk mengisi ya, berbagi pengalaman khususnya dalam masalah tahfiz. Alhamdulillah pada waktu itu saya menghafal umur kurang lebih umur 21 ya. Jadi menghafal Al-Quran umur 21 tahun. Jadi alhamdulillah meskipun dibilang sudah terlambat juga, tapi ternyata tidak ya. Jadi Al-Quran itu memang tidak ada istilah pintar atau tidaknya, tapi lebih kepada bagaimana orang itu rajin, istiqomah, dan juga harus sabar ya. Jadi meskipun dia umurnya misalkan memang masih muda atau masih anak-anak, tapi kalau tidak rajin ya akan sulit begitu ya. Sebaliknya meskipun umurnya mungkin sudah lulus kuliah dan lain sebagainya, saya kira kalau menurut pengalaman saya sendiri juga alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan. Begitu pula ada juga alumni Insan Kamil, SD Insan Kamil, sudah selesai kuliah dan melanjutkan hafalannya dan sudah selesai 30 juz, yaitu saudara kita Ulfa Nuriansah ya. Beliau itu alumni SD, SMP, SMA Insan Kamil dan melanjutkan kuliah di Jogja, dan setelah selesai kuliah itu melanjutkan Al-Quran, dan alhamdulillah tahun ini kemarin itu di wisuda 30 juz. Jadi untuk Al-Quran ini memang lebih kepada bagaimana pribadinya masing-masing, harus rajin, kemudian istiqomah dan sabar tadi. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing, meskipun di pesantren atau programnya sedemikian rupa bagus atau baiknya, tapi kalau dari dirinya kurang semangat dan lain sebagainya, saya kira tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk hafalan Al-Quran ini atau tahfiz ini ya, lebih ditekankan kepada masing-masing yang menghafalnya ya. Semakin dia rajin, semakin dia istiqomah, maka akan semakin bisa menyelesaikan hafalannya. Sedikit saya ambil kesimpulan dari cerita atau kisah Ustadz Saifur Rahman Al-Hafiz, bahwasanya
menghafal Quran tidak ditentukan oleh umur, betul Ustaz ya? Tidak ditentukan oleh umur, mau umur muda, mau umur tua, kalau dia memang mau dan istiqomah, maka Al-Quran itu tentunya akan bisa hadir dalam hati kita. Gitu Ustaz ya? Oke. Itu tadi sedikit perkenalan dari Al-Ustadz Rahman Al-Hafiz, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit ngobrol dengan Al-Ustadz Fajar Abdul Basit. Sedikit informasi, beliau ini adalah lulusan SD Insan Kamil. Ya, beliau adalah lulusan SD Insan Kamil, kemudian datang kembali ke SD Insan Kamil. Kalau ditanya, Ustadz apa yang membuat Ustadz kembali datang? Pasti jawabannya karena cinta. Cinta yang membawa beliau datang kembali. Betul Ustadz ya? Betul. Oke. Itu dia Ustadz Fajar Abdul Basit. Menyelesaikan setelah lulus dari SD Insan Kamil, kemudian melanjutkan di MTS Pesantren Modern Darul Ulum di Lido, Ustadz ya? Di Lido. Kemudian juga melanjutkan ke Madrasah Aliyah Pesantren Darul Ulum juga, dan melanjutkan studi kuliahnya di STEI Tazkiyah Bogor ya, dalam jurusan Manajemen Pemasaran dan Perbankan Islam. Beliau juga selain mengajar di kelas 6 ini, punya juga kegiatan-kegiatan lainnya di luar ini. Beliau ini akan saya tanyakan. Beliau adalah praktisi ruqyah rehab hati. Ya, praktisi ruqyah rehab hati. Boleh tidak saya bertanya sedikit saja, ya, sedikit dijelaskan, apa ini maksudnya Ustaz? Mangga, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ustadz Rizky sudah menanyakan apa itu praktisi ruqyah rehab hati. Jadi Al-Quran itu dalam surat Al-Fusilat ayat 44, Al-Isra menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah menjadi penawar bagi orang beriman dan penunjuk. Adapun juga di surat At-Toha sudah disebutkan Al-Quran juga itu menjadi obat penawar apa yang ada di dalam dada. Jadi ruqyah rehab hati itu adalah metode pengobatan yang insya Allah bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis dengan melewati Al-Quran sebagai medianya, perantaranya, dengan secara syar'i insya Allah, dan dengan pengobatan secara tibun nabawi juga yang sudah insya Allah disunahkan oleh Rasul, yang ayat-ayatnya juga insya Allah dari Al-Quran, dan doa-doanya juga datang dari sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Ya, alhamdulillah guru-guru kita ini selain juga mengajar di SD Insan Kamil pun ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mana di luar daripada kegiatan mengajarnya. Oke, yang berikut adalah Ustadz Muharram Rusdiana. Ustadz Muharram Rusdiana ini latar belakang beliau adalah pernah sekolah juga di SD Pajajaran Bogor, kemudian SMP. Beliau adalah adik kelas saya di SMP, ya, adik kelas saya di SMP 7, kemudian SMK Pembangunan dan STIT Insan Kamil Bogor. Oke, jurusan Tarbiyah Ustaz ya, jurusan Tarbiyah. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Rusdiana. Kapan mulai mengajar di SD Insan Kamil ini? Lalu seperti apa pengalamannya ketika mengajar di SD Insan Kamil? Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah memandu acara ini. Dari profil yang tadi yang disebutkan, mungkin jika ada pertanyaan, kok beda sekali kalau Ustadz Rizky ini backgroundnya bukan dari latar belakang pesantren ataupun dari sekolah Islam. Namun yang perlu diperhatikan bahwasanya mungkin alhamdulillah dengan pendidikan dari orang tua, dari mulai kecil sudah dididik bagaimana caranya mencintai Al-Quran dan mentargetkan supaya dari mulai kecil itu sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, kemudian juga saya alhamdulillah diberikan kesempatan dan diamanahkan untuk bisa mengajar di sekolah SD Insan Kamil ini atas dasar kepercayaan dan amanah guru saya, berikut juga rekan-rekan guru yang lainnya. Yang alhamdulillah ini semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya Al-Qur'an mempertemukan saya dengan rekan-rekan guru yang lain, berikut juga dengan guru-guru saya yang mudah-mudahan
semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Titip pesan saja untuk anak-anak baik yang di kelas 1-nya ataupun sampai kelas 6, bahkan kelas 6 yang sudah ingin melanjutkan ke tingkat SMP, jangan pernah bosan untuk hidup bersama Al-Quran. Baik membaca Al-Quran setiap hari, menghafal, murojaah, dan mengulang-ulang semuanya, baik mendengarkan murotal dan sebagainya. Mungkin itu saja, Pak Rizky. Terima kasih Ustadz Muharram Rusdiana. Oke, untuk sekarang kita akan masuk pada acara inti. Ya, pada acara itu ada sesi tanya jawab atau diskusi kecil antara saya dan para asatidz di kelas 6 ini. Tentunya nanti pun kita membuka interaktif ya dengan anak-anak mungkin yang ingin bertanya. Nanti boleh masuk ke masuk ke WA pribadi saya atau di WA grup di masing-masing wali kelas. Untuk Ustadz Saiful, ada yang ingin saya tanyakan dan mudah-mudahan juga pertanyaan ini mampu mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan orang tua murid dan juga jamaah sekalian yang sedang menyaksikan di rumah. Untuk program tahfiz Al-Quran di Sekolah Insan Kamil ini, apa sih yang melatar belakangi diadakannya program tahfiz di Insan Kamil sehingga masuk dalam kurikulum pembelajaran di Insan Kamil yang tentunya bukan hanya di SD tapi juga di SMP dan SMA. Ustaz, yang pertama, mengapa Al-Quran ini menjadi mata pelajaran ya, salah satu pelajaran atau bahkan suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh anak-anak ya, karena yang pertama Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup ya, terutama kita sebagai orang Islam, orang mukmin ya, sebagai manual book. Jadi andaikan kita tidak mengerti ya tentang Al-Quran ya akan membuat kita tersesat ya, ibaratnya seperti sebuah produk ya, kita harus mengerti bagaimana itu manual booknya atau tuntunannya, begitu pula dengan orang Islam. Nah, untuk di pendidikan sekolah ini ya, maka Al-Quran ini kita masukkan yang pertama yang memang karena juga menyesuaikan dengan keadaan anak-anak ya. Biasanya kan kalau anak-anak itu mudah untuk menghafal begitu kan, mudah untuk mengingat, maka sesuai dengan arahan dari guru kita ya, guru semuanya, bahkan guru dari guru kita Abi itu Kiai Muwafiq bin Junaidi, bahwa beliau mengatakan kalau kita mau menghafal Al-Quran ya diawali dari juz 30 kemudian juz 29, artinya dari ayat-ayat yang mudah ya, pendek, baru kita masuk di juz 1 dan seterusnya. Nah, untuk tahap program tahfiz Al-Quran sendiri di Insan Kamil alhamdulillah sudah berjalan ya. Untuk di SD-nya mungkin ini angkatan yang ke-7 kalau tidak salah, Insan Kamil mewisuda atau meluluskan, menghatamkan para hafiz juz 30. Kemudian juga beberapa tahun ke belakang ya juga ada juz 29 yang sudah juga hafal, dan dilanjutkan di SMP dan SMA. Jadi di SMP dan SMA sendiri kebetulan saya juga menjadi koordinatornya. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah alhamdulillah berhasil. Ada beberapa anak yang sudah menyelesaikan 30 juz dari melanjutkan hafalan yang dia dapat di SD atau hafalan yang hanya 30 atau 29 itu. Ya, ada beberapa contohnya yang saya ingat itu yang sudah masuk juz 18. Itu dulu ada alumni Insan Kamil SD itu namanya Muhammad Hisam Tamim. Ketika di SD saya mendengarkan sendiri hafalan beliau dari juz 30, 29, bahkan sampai lebih 28. Dilanjutkan di SMP, sekarang terakhir itu kemarin saya dengar sudah masuk juz 18. Nah, jadi program di SMP itu memang saya buat program SMP 15 juz dan SMA 15 juz. Begitu pula untuk tingkat SMA, alhamdulillah sudah ada yang selesai 30 juz. Kalau tidak salah saya ingat itu namanya Muhammad Faiz. Ya, ketika dia masuk itu SMA di Insan Kamil, beliau punya hafalan kalau nggak salah 6 atau berapa,
dan diselesaikan 30 juz di tingkat SMA. Jadi selama 3 tahun, dan sekarang kalau tidak salah beliau akan masuk di UIN Syarif Hidayatullah ya di Jakarta, dan beliau mengatakan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan, tinggal mungkin nanti melancarkan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk program tahfiz di Insan Kamil insya Allah sudah dibuat programnya dengan ada tingkatan atau ada tahapannya. Jadi untuk SD ini kita lebih menekankan untuk juz 30 dan 29. Kemudian dilanjutkan di SMP itu dari juz 1 sampai seterusnya. Ya, kalau saya buat program itu sampai 15 juz, dan di SMA ya sampai selesai itu 15 juz, sehingga selesailah hafalan Al-Quran 30 juz tanpa dia mondok ya. Jadi hanya mengikuti program yang sudah ada, kemudian juga dijalankan dengan istiqomah, insya Allah selesai. Ya, memang tidak semua, ada sebagian juga yang hanya beberapa juz begitu, ada yang juga sudah setengahnya, dan juga ada yang sudah selesai. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau metode sama programnya kan cuma satu begitu ya, tapi pencapaiannya ya bagaimana atau tergantung dari anak itu sendiri. Toh buktinya memang sudah ada yang memang sudah bisa dan selesai menyelesaikan 30 juz. Mudah-mudahan anak-anak SD yang sekarang juga sudah juz 30 ini bisa melanjutkan hafalannya ya, istiqomah, dan juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum ada program di Insan Kamil ini ya, sebagian dari alumni yang belajar di luar yang dikirim itu, atau mungkin mereka belajar di pesantren lain, mereka melanjutkan Al-Qur'annya itu dan selesai dengan modal ketika SD-nya hanya juz 30. Yang saya ingat itu ada Muhammad Husni Maki, beliau juga alumni SD Insan Kamil, sudah selesai 30 juz. Kemudian juga Muhammad Alan As-Sobar juga sudah selesai 30 juz. Kemudian juga tadi Muhammad Ulil Abdal juga sudah selesai 30 juz. Kemudian juga Ulfa Nuryansyah juga sudah selesai 30 juz. Dan itu semua alumni SD Insan Kamil. Dan mereka semua alhamdulillah sudah menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan anak-anak yang sekarang wisuda dan selesai juz 30 bisa melanjutkan istiqomah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal sampai 30 juz. Syukran Ustaz, mudah-mudahan penjelasan tadi mampu menjawab daripada pertanyaan kita seperti apa program tahfiz yang diadakan di SD Insan Kamil ini. Untuk berikutnya saya ingin memanggil dengan hormat pimpinan dari SD Insan Kamil ini ya. Mudah-mudahan beliau sudah hadir ya. Saya ingin panggilkan pada Ustadz Dr. Andes Entis Tisna MPD, dimohon untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar, sehat Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah bertanya pada para asatiz kelas 6, dan tentunya nanti pun saya akan bertanya pada asatiz tahfiz di kelas-kelas 4 dan 5, dan tentunya pun saya rasanya kurang lengkap jika tidak bertanya kepada para wali kelas di kelas 6. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau sudah hadir, nanti bisa kita panggilkan untuk bisa bergabung bersama kita. Tapi sebelum itu, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai program tahfiz di SD Insan Kamil. Ustaz sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SD Insan Kamil ini melihat program tahfiz di SD Insan Kamil ini, sejauh apa dukungan yang sudah Ustadz berikan untuk program tahfiz di SD Insan Kamil ini? Itu Ustaz, enggak? Terima kasih kepada Ustaz Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, saya secara pribadi bahwa program tahfiz di SMK Kamil saya
sangat-sangat mendukung, ya. Sangat mendukung. Kenapa? Karena dengan program tahfidz insan kamil, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beberapa ustadz juga, yang sama saya pun, itu bahwa saya mendukung sekali, karena dengan membaca Al-Quran, dengan anak-anak diisi hatinya dengan Al-Quran, itu insya Allah akan berkah, ya. Supaya dengan keberkahan Al-Quran dan keramat Al-Quran ini, saya ingin mereka semuanya yang lulusan-lulusan insan kamil ini ingin barokah selamat dunia akhirat, ya. Disitulah kita harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, orang tua juga supaya mendukung. Kalau orang tuanya udah mendukung, gurunya semangat, kepala sekolahnya mendukung penuh, itu anak akan tumbuh hebat untuk menghafal Al-Quran. Contohnya, jadi ada beberapa yang saya pernah datang ke Azikro. Ada anak SD Insan Kamil, saya lulusan dari Insan Kamil. Di situ dia katanya, kata orang tuanya, dia yang terbaik di Azikro. Alhamdulillah. Jadi lulusan Insan Kamil itu mereka sudah pergi kemanapun yang orang tua dengan anaknya diarahkan sama orang tuanya, itu alhamdulillah membawakan harum nama Insan Kamil. Begitu Ustaz. Sudah sedikit, terima kasih Ustaz. Tapi masih ada nih, masih ada pertanyaan lain Ustaz. Bukan pertanyaan sebenarnya, tapi harapan, ya, harapan Ustadz Entis untuk tahfiz atau lulusan SD Insan Kamil, seperti apa yang Ustadz harapkan ke depannya? Bagaimana nanti programnya, apakah akan ada terus peningkatan, juga mudah-mudahan nanti terus bukan hanya kelas 6 yang mungkin bisa wisuda Ustadz, tapi mudah-mudahan juga mungkin apakah bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya wisuda bareng. Seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Punten. Terima kasih. Ini harapan dan terus program kita tingkatkan. Bahwa kita sudah tahun yang ke-7 untuk wisuda Al-Quran, yaitu sudah dari kelas 4. Ya, tahun kemarin, tahun sebelumnya kita sudah dari kelas 5, pertama kelas 6. Udah kelas 6, terus kelas 5 dan kelas 6, terus kelas 4. Nah, rencana ke depan ingin bahwa anak-anak yang masuk Insan Kamil kelas 1 dan kelas 2 itu targetnya sudah bisa membaca Al-Quran, ya. Kelas 3 itu mereka lancar membaca Al-Quran. Untuk kelas 4-nya kita sudah masuk hafalan-hafalan. Kelas 4 sudah masuk setengah untuk dari juz yang ke-30. Untuk di kelas 5-nya itu wajib juz yang ke-30. Untuk kelas 6 berarti juz 2 di 9 dan 30. Tapi mereka ini lebih banyak, ada yang lebih dari 3 juz. Sudah banyak juga, karena itulah dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua, dan saya sudah bertanya-tanya juga sama seperti itu. Jadi tetap saya akan memperbaiki, dan harapan saya ingin lebih baik dan lebih bagus lagi supaya lulusan Insan Kamil semuanya barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Terakhir Ustaz, apa pesan-pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada anak-anak di rumah, khususnya anak-anak kelas 6 ya, yang sebentar lagi akan lulus, juga pesan-pesan terhadap para wali murid di rumah. Seperti apa ya pesan yang ingin Ustaz sampaikan? Terima kasih. Pesan saya kepada anak-anakku yang tercinta, yang saya sayangi, yang saya banggakan, walaupun sekarang ada di rumah satu, setelah kamu lulus dari Insan Kamil, tetap saya berpesan satu, jangan tinggalkan sholat. Sholat harus tepat waktu. Jangan tinggalkan ngaji, dan selalu membaca Al-Quran. Nurut kepada ibu dan bapakmu, dan kepada guru. Insya Allah, kalau sudah nurut kepada ibumu dan bapakmu di rumah, nurut kepada guru, insya Allah hidupmu akan berkah, selamat, aman, dan lancar. Apapun yang dicita-citakan. Saya setiap hari selalu mendoakan
mendoakan anak-anaknya, mendoakan orang tua supaya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semua dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya saya doakan, karyawannya doakan, semua saya selalu mendoakan. Kenapa? Walaupun situasi pandemi seperti ini, hati saya tetap rindu. Hati saya nyambung dengan anak-anak, dengan orang tua. Saya selalu mendoakan. Bagaimana rindu saya sudah hampir 3 bulan tidak ketemu. Tapi wahai anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kamu tetap harus semangat. Semangat dan semangat membaca Al-Quran, nurut kepada ibumu, dan peduli kebersihan. Bantu ibumu di rumah. Di rumah harus selalu rapi dan bersih. Jika ingin keluar, tetap kita menggunakan masker. Jaga kesehatanmu, jaga pola makanmu, jaga pola hidupmu. Insya Allah berkah, selamat untuk ke depan. Salam sayang dan salam rindu dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, yang rindu itu tidak hanya Ustadz, pastinya para asatidz dan guru-guru sekalian rindu dengan anak-anak, ingin ketemu, ya, ingin bercengkrama seperti biasa sambil kita belajar di kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Tis, terima kasih Ustadz Saiful, Ustadz Rusti, dan Ustadz Fajar. Karena setelah ini masih ada sesi berikutnya. Ya, oke, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, sedikit tadi kita berbincang-bincang dengan para guru-guru di kelas 6. Sekarang saya ingin panggilkan, rasanya kurang lengkap jika tidak kita panggilkan para wali kelas 6. Ya, alhamdulillah kebetulan kabarnya sudah hadir wali kelas 6. Ya, saya mohon kesediaannya untuk bisa bergabung dengan saya di sini, para wali kelas 6. Itu ada Ibu Leli Rosdiana SPDI selaku wali kelas 6A, kemudian ada Ibu Novika selaku wali kelas 6B, kemudian ada Ibu Iwin Windaningsi SAG selaku wali kelas 6C, kemudian ada wali kelas 6D yaitu Ibu Siti Halimatus Sa'diyah SPD, kemudian ada Ibu Devi Kurniati SPD selaku wali kelas 6E. Alhamdulillah beliau sudah ada, dan juga ada Bapak Ustadz Budiman SPDI selaku wali kelas 6G. Enggak, tafadhol Ustaz. Hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Agus selaku wali kelas di kelas 6 apa Agus? 6F tentunya, iya. Alhamdulillah. Berarti hadir semua Ustadz ya sini semua, wali kelas 6. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat dari pakaiannya selalu kompak, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk para wali kelas 6, dan ini pertanyaannya sama, dan mudah-mudahan para bapak ibu guru bisa menjawab pertanyaan ini. Pengajar tahfiz di kelas 6 ini tentunya sudah ditentukan oleh sekolah. Tapi apakah di luar pelajaran tahfiz, para wali kelas ini ikut membantu mengajarkan tahfiz Quran? Semisal mungkin ketika ba'da duha di pagi hari, apakah dilakukan juga murojaah di kelas sebagai upaya untuk mempertahankan atau menjaga hafalan anak-anak di kelas 6? Seperti itu. Saya boleh mulai dari Ustaz Agus? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Rizky selaku pembawa acara. Mungkin saya mewakili dari wali kelas semua ya. Alhamdulillah
dalam program tahfiz ini yang sudah berjalan 7 tahun, kita sebagai wali kelas membackup, artinya selalu memberikan support dan juga tadi yang disampaikan memberikan bantuan kepada anak-anak yang memang perlu kita bantu dalam murojaahnya, dalam baca Al-Qur'annya, supaya mereka nanti ketika di program tahfiznya itu bisa mengikuti dengan baik. Jadi kalau ada yang memang siswa itu agak sedikit perlu bantuan untuk kita latih, insya Allah wali kelas selalu memberikan bantuannya secara maksimal. Mungkin itu. Alhamdulillah. Jadi tentunya tidak hanya guru tahfiz di kelas 6, tapi juga wali kelas ikut membantu dalam upaya menjaga hafalan anak-anak kelas 6 ini. Yang terakhir, Ustaz, yang terakhir. Saya ingin yang menjawab dari ibu-ibu, ibu-ibu wali kelas. Apa pesan dan harapan untuk anak-anak kelas 6 yang sebentar lagi akan anak-anak akan meninggalkan ibu guru semua? Ya, pesan-pesannya dalam menggapai masa depan di tingkat pendidikan selanjutnya, terutama di bidang tahfiz Quran. Enggak, mau jawab Ibu Leli? Terima kasih Pak Rizky. Harapan kami sebagai guru-guru SD Insan Kamil kepada murid-murid SD Insan Kamil semua, seperti tema yang di belakang kita ini, hidupkan hatimu dengan Al-Quran. Jadi kita berpesan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melanjutkan menggapai impian kalian, jangan tinggalkan Al-Quran sedetik pun. Tempatkan Al-Quran di hati kalian, insya Allah hidup kalian akan berkah. Begitu. Yang terakhir ada request Bapak Ibu guru di kelas 6. Saya ingin bertanya atau ingin sekedar membantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru ini setelah mengajar di kelas 6 ini kurang lebih 1 tahun, ya, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan dari mulai wali kelas 6A sampai wali kelas 6G kepada anak-anak yang saya harap semua bisa memberikan pesan kepada anak-anak di kelas yang sudah kira-kira berapa lama Pak Gus tidak ketemu dengan anak-anak di kelas? Hampir 3 bulan. Nah, untuk itu saya ingin di sesi terakhir ini ada satu pesan dari para wali kelas untuk anak-anak di rumah yang insya Allah semua menyaksikan pada hari ini. Apa pesan-pesan yang disampaikan dari mulai Ibu Leli sampai dengan Pak Budiman? Enggak. Iya, oke. Pesan-pesan kita untuk anak-anak SD Insan Kamil kelas 6 khususnya yang akan meninggalkan SD Insan Kamil, bukan perpisahan ya kita ya. Kita hanya melanjutkan perjuangan kita meskipun kita tanpa ada haru perpisahan, tetapi kita tetap menguatkan tali silaturahmi kita. Semoga memori yang kita bangun di sini, kegiatan yang kita, kebersamaan yang kita bangun di sini akan menjadikan kenangan indah dan akan mendampingi kalian dalam menuntut ilmu. Nggak usah bersedih ya, cepat lanjutkan kegiatan kalian. Terima kasih. Ya, untuk anak-anak kelas 6 semuanya, meskipun kita tidak bisa berjumpa lagi, tapi ini bukan akhir dari perjumpaan kita. Insya Allah kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Pesan ibu untuk anak-anak semua, tolong jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu saja dari Ibu Nopika. Pesan dari ibu untuk anak-anak yang akan lulus, tetap istiqomah
dengan apa ilmu yang kalian dapat di SD Insan Kamil, karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian lulus nanti ada hal-hal yang mungkin kalian belum tahu, maka dengan ilmu yang kalian dapat ini kalian bisa menjaga ya, terutama seperti tadi yang disampaikan Bu Leli, jadikan Al-Quran dalam hati kalian sebagai penuntun hidup. Mungkin itu. Terima kasih. Walaupun ya kebersamaan kita di semester 2 ini hanya sebentar, tapi insya Allah ini tidak mengurangi semangat siswa SD Insan Kamil kelas 6 ya, terutama walaupun kita menjalani ujian pun dari rumah masing-masing, tapi insya Allah ini tidak mengurangi semangat semua siswa kelas 6. Dan satu yang ingin Ibu sampaikan, pesan untuk semua siswa kelas 6, tetap jaga semua kebiasaan yang pernah kita laksanakan di SD. Jika kalian nanti sudah melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya, tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kita laksanakan dan kita lakukan di SD. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wali kelas 6E, mungkin sama aja pesan dan kesannya untuk murid-murid yang akan lulus SD Insan Kamil tahun ajaran 2019-2020. Ibu mengucapkan selamat berjuang, selamat melanjutkan lagi pendidikan kalian di jenjang selanjutnya. Untuk ilmunya, jangan sampai kalian hilangkan apa yang sudah dipelajari selama di SD Insan Kamil. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalian tetap terus istiqomah dalam hafalan tahfiznya dan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman semua, serta anak-anakku sekalian yang menyaksikan acara hari ini, alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah meridhoi acara kita dari hari ini sampai selesai. Tadi sudah disampaikan pesan dari wali kelas, Bapak sebagai wali kelas 6G, dan juga berharap dan berpesan kepada anak-anak semuanya kelas 6A sampai 6G bahwa 6 tahun anak-anak belajar di SD Insan Kamil tentu akan membawa manfaat ilmu yang sangat banyak. Nah, ada satu hadis dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan satu perjalanan, anak-anak berjalan dari rumah sampai ke sekolah, tentu itu berjalan selama 1 minggu 6 hari, dikalikan 6 tahun ya. Kata Rasulullah, barang siapa mengadakan satu perjalanan dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan masuk surga. Allah berikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Maka selama 6 tahun anak-anak belajar di SD Insan Kamil dan belajar Al-Quran, menjadi hafiz dan hafizah, insya Allah tolong amalkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di masyarakat maupun di SMP nanti. Mudah-mudahan ilmu yang anak-anak pelajari selama di sekolah akan memberikan keberkahan, kebahagiaan untuk kedua orang tua dan juga untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di tempat dan waktu yang berbeda. Insya Allah, Allah ridhoi segala apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa
pesannya sudah sangat lengkap ya, dari mulai kelas 6A sampai 6G. Saya sendiri sebagai ketua KKG kelas 6 sekalian menutup mungkin ya, dalam sambutan wali kelas 6 ini. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa buat kita semua, sangat berbeda. Mungkin ini adalah pengalaman sekali-kalinya dalam hidup kita, pengalaman yang sangat bersejarah. Maka dari itu kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih berhati-hati, kita bisa lebih menjaga diri, terus pola hidup bersih dan sehatnya kita tetap laksanakan bersama-sama untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kepada anak-anak sekalian, kelas 6 semuanya, selamat kepada kalian yang sudah menempuh dan menyelesaikan pendidikan kalian selama 6 tahun. Bapak sebagai ketua KKG mewakili semua wali kelas mengucapkan selamat kepada kalian semua. Terus bersemangat, langkah kalian masih sangat jauh, tempuhlah cita-cita kalian, raihlah mimpi-mimpi kalian. Mudah-mudahan dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu Guru kelas 6. Mudah-mudahan pesan-pesannya sampai pada anak-anak. Saya sendiri adalah pribadi yang emosional. Maksudnya, jangankan anak-anak, saya sendiri aja sedih ya, mendengar pemaparan daripada Bapak Ibu Guru sekalian. Dan mudah-mudahan anak-anak di rumah ini nanti nggak ada laporan bahwa wah ada yang nangis, ada yang sedih ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah dan selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu Guru kelas 6 sudah meluangkan waktunya. Setelah ini ada yang live chat nih Pak. Nah, ada yang titip salam nih untuk Pak Agus dari Mama Alia. Enggak? Ya. Ya, baik, terima kasih atas kiriman salamnya. Mudah-mudahan salam kembali, salam sejahtera, salam bahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru, jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak di kelas 6. Terima kasih. Untuk di sesi terakhir ini, saya akan panggilkan para pengajar tahfiz Quran di kelas 4 dan kelas 5. Kebetulan sudah hadir rekan-rekan kami, ada Al-Ustadz Egis Mutakin SPDI, ada Al-Ustadz Irfan Setiawan SPDI MPD, ada Al-Ustadz Salim MPDI, ada Al-Ustadz Reza Iskandar SPDI. Silakan. Boleh di sebelah saya? Insya Allah kita semua terlindungi, walaupun harus jaga jarak. Nah, di sesi terakhir ini, para Ustadz, alhamdulillah, saya tidak akan banyak bertanya, hanya ingin meminta kepada para Ustadz kesediaan untuk memberikan pesan untuk anak-anak kelas 6, terutama yang sedang akan nanti melakukan wisuda tahfiz Quran. Apa pesan-pesan yang dia sampaikan khususnya pada para wisudawan dan wisudawati tahfiz Quran dan secara umum kepada kelas 6 seluruhnya. Saya akan mulai, mohon kesediaan dari Ustadz Irfan Setiawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang memang kaitannya dengan pesan-pesan untuk kelas 6 khususnya, terutama kemudian umumnya untuk yang nanti akan melaksanakan prosesi wisuda tahfiz juga dari kelas 5. Pesan dari saya pribadi untuk anak-anak semua, tetap menjaga murojaah hafalannya di rumah, untuk lebih cepat menghafal itu memang tiada lain, Al-Quran itu harus selalu sering dibaca, dan kalau bisa setiap sholat hafalan yang sudah kita mampu untuk hafalan yang sudah hafal itu terus diulang-ulang dalam sholat. Itu pengalaman Pak Irfan sendiri ya, ketika menghafal. Nah, cara yang terbaik itu adalah ketika kita mengaplikasikannya hafalan tersebut ketika sholat. Ya, itu mungkin pesan-pesannya. Karena tidak ada yang lain selain murojaah. Ya. Kemudian untuk yang bagi anak-anak yang memang belum menyelesaikan, ya jangan putus asa karena tidak ada kata terlambat untuk terus semangat menghafalkan Al-Quran. Ya, seperti hadis kan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Mungkin itu saja pesan dari saya pribadi, ya Pak Rizky. Saya berikan kepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih waktunya kepada Ustaz Rizky yang telah memberikan waktu kepada saya. Pesan yang akan saya sampaikan kepada murid-murid kelas 6 yang akan melakukan profesi wisuda tahfiz Al-Quran, yakni jangan putus semangat. Tetaplah kalian terus menghafal murojaah, terus semuanya, jangan ada kata terlambat. Apalagi kalian masih kecil, terus semangat belajar menghafal. Ya, motivasinya adalah hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Maka daripada itu tidak ada kata terlambat untuk menghafal. Sebagaimana tadi dikatakan Ustaz itu Pak, mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat, kalian terus belajar. Terutama Al-Quran ini yang nanti akan memberikan syafaat di dunia maupun nanti di akhirat. Teruslah kalian semangat belajar. Kak Egis cuma bisa mendoakan guru-guru di sini semuanya, kalian menjadi anak-anak yang sukses, bahagia dunia dan akhirat, sampai nanti kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pesan dari saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Pak Rizky yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Pesan-pesan atau nasihat yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak kelas 6. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi ketika kalian nanti hafal, bahkan jadi hafiz dan hafizah, maka wa'allamahu, maka amalkanlah ilmu kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mengamalkan Al-Quran, maka nanti kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka
falahu asyru hasanatin, maka baginya dapat 10 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, dikali dengan 10, maka sudah berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Oleh karenanya kita niatkan menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar menghafal lalu kemudian tidak pernah murojaah, ya. Salah satu ketika kita mau menjadi orang yang hafal Al-Quran adalah ketika kita senantiasa membaca Al-Quran sesering mungkin, kemudian murojaah. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja pesan-pesan untuk kalian. Semangat, mudah-mudahan kalian menjadi hafiz dan hafizah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rizki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pesan kepada anak-anak SD Insan Kamil yang sekarang alhamdulillah akan mengadakan wisuda tahfizil Quran juz 30 dan juz 29. Pesan dari saya kepada anak-anak SD Insan Kamil, selalu istiqomah untuk selalu menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan dari guru kita semuanya, Abi pernah berkata kepada saya, selalu istiqomahkanlah untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tidak hafal sekarang, besok nggak hafal, besoknya lagi. Insya Allah kedepannya kita akan hafal. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rizki yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pesan dan motivasi untuk anak-anakku semua, para tahfiz, para hafizah juz 29 dan 30. Pesan Bapak adalah jagalah terus keistiqomahan dalam merojaah Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Muliakanlah Al-Quran, maka hidupmu akan mulia. Hidupkanlah Al-Quran, maka engkau akan hidupkan Al-Quran Karim. Oleh karena itu, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu adalah lebih utama daripada 1000 karamah. Istiqomahlah dalam menghafal, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Rizky, itu aja. Alhamdulillah, terima kasih pada para ustadz, para asatiz, para pengajar tahfiz Quran di kelas 4 dan di kelas 5. Mudah-mudahan pemaparan dan pesan-pesan ustadz-ustadz semua kepada anak-anak menjadikan bekal untuk anak-anak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi setelah ini di SMP dan SMA dan selanjutnya nanti. Ya, terima kasih. Dan untuk itu pula seiring ini saya akan menutup acara ini, tapi anak-anak juga orang tua murid jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan langsung kita arahkan ke Zoom ya untuk prosesi wisuda atau acara inti. Nanti kita akan langsung masuk ke Zoom, ke aplikasi Zoom untuk mengadakan prosesi wisuda hari ini. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.